Oke, ini PowerPoint-nya sudah tampak? Sudah, Pak. Suara saya jelas ya dari tadi ya? Oke. Baik, materi kuliah kita hari ini agak banyak nih. Tapi jumlah slide-nya sih ya sekitar itu aja, 20 saya perhitungkan eh, banyak materi dan waktu yang tersedia ya. Jadi kita akan membahas aturan turunan, turunan fungsi trigonometri, dan aturan rantai. Ada 3 subbab, ini relatif pendek-pendek, 2.3 mungkin agak panjang. Jadi tentang aturan turunan 2.3 ini, setelah belajar ini Anda diharapkan nantinya bisa menggunakan aturan turunan untuk menentukan turunan fungsi yang merupakan jumlah atau selisih atau hasil kali atau hasil bagi dari dua fungsi yang sederhana. Sederhana dalam arti apa? Dalam arti sudah diketahui turunannya ya, sederhana dalam arti itu. Nah, saya ganti warna dulu. Sebelumnya tuh kita sudah tahu aturan pangkat ya, yang waktu itu dibuktikan dengan menggunakan definisi, lalu pakai aturan binomial. Masih ingat kan ya? Masih ingat ya? Jadi kita dapatkan turunan dari X pangkat N, kalau N-nya bilangan asli, itu sama dengan N kali X pangkat N-1. Perhatikan di sini, ini baru N sama dengan 1, 2, 3, dan seterusnya. Kita belum membuktikan aturan pangkat untuk pangkat negatif. Ya, tapi sebentar lagi kita akan sampai ke sana. Kita juga belum membuktikan aturan pangkat untuk fungsi pangkat pecahan. Misalnya X pangkat 3/4 gitu. Turunannya apa? Itu kita belum buktikan. Kalian mungkin udah tahu, tapi ini masalahnya eh, dalam kuliah ini, aturan-aturan ini sebetulnya semuanya bisa dibuktikan ya, tapi tidak diberikan buktinya semua karena keterbatasan waktu. Tapi di buku ada ya pembahasannya. Nah, sekarang kita lanjutkan dengan uh, aturan yang lainnya. Jadi ada aturan kelipatan konstanta dan aturan jumlah. Saya kok merasa sudah membahas ini. Mungkin waktu itu untuk limit ya, uh, untuk fungsi kontinu juga. Jadi ini aturan yang senada ya. Turunan dari jumlah sama dengan jumlah dari turunan gitu ya. Oke. Jadi kalau dibaca seperti itu. Turunan dari hasil kali dengan konstanta K sama dengan hasil kali konstanta tersebut dengan turunannya gitu ya. Nah, tapi hati-hati, tidak semua bertukar seperti itu ya. Jadi aturan hasil kali itu tidak berbunyi turunan dari hasil kali sama dengan hasil kali dari turunan. Nggak seperti itu. Ini agak beda nih gitu ya. Turunannya seperti ini. Kalian di SMA mungkin menghafalnya apa? UV aksen gitu ya. Turunan dari UV. Jadi kalau dulu mungkin gitu ya. UV aksen sama dengan U aksen V tambah UV aksen gitu ya. V aksennya nggak kebaca. Gitu. Mungkin seperti itu dulu. Sama aja ya. Lalu aturan hasil bagi juga aturannya
sudah kalian kenal di SMA. Turunan dari F per G sama dengan turunan F kali G dikurangi F kali turunan G dibagi dengan GX kuadrat gitu ya. Udah kenal kan ya? Ida Ayu dulu sudah belajar ini kan? Iya, sudah, Pak. Oke. Nah, tapi buktinya pasti belum lihat dulu. Ya kan? Nah, ini bukti. Saya cuma memberikan bukti ini, yang lainnya kalian bisa pelajari di buku. Untuk hasil kali, jadi F kali G, kita misalkan itu adalah fungsi F besar ini, gitu ya. Nah, menurut definisi, ini definisi kan, F aksen X itu sama dengan limit itu. Nah, kemudian kalau digunakan rumus F besar itu F kali G, kita dapatkan limit ini. Nah, kemudian ini nih. Nah, kalian belajar teknik baru nih sekarang. Kalau nyari limit tertentu, saya tanya gimana caranya? Kalian tahu jawabannya, kalikan sekawannya, Pak, gitu kan. Nah, itu kan teknik ya, gitu. Nah, kalau ini bukan kalikan sekawan. Ini teknik menyelipkan nol, gitu ya. Menyelipkan nol, kalau kalikan sekawan itu sebetulnya mengalikan dengan satu, ya. Karena bukan bukan eh, apa pembilangnya saja, tapi kan pembilang per penyebut. Jadi bentuk yang sama. Jadi sebetulnya Anda mengalihkan dengan satu. Nah, sekarang menyelipkan nol gitu ya. Eh, Cuman nolnya dalam bentuk sesuatu dikurang sesuatu yang sama gitu ya. Nah, ini kan yang satu minus, yang satu plus kan. Lalu yang diselipkan tuh minus dari fx plus h kali gx plus fx plus h kali gx. Jadi kalau dijumlahkan ya jadi 0. Nah, tapi sengaja kita selipkan. Kenapa? Saya akan hapus lagi si kotaknya karena gambarnya menjadi atau tulisannya menjadi uh, terlalu rame. Saya yang 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 dua ini itu jadi yang pertama ini, ya. Jadi yang pertama itu. Oke? Karena sama-sama ada fx plus h. Fx plus h-nya dikeluarkan. Coba lihat, yang saya kotakin itu, betul? Betul ya? Ya, Nah, Pak. lalu yang kedua, ini. Ini jadi tentu dibagi dengan h, ini jadi yang suku kedua ini. Nah, lalu dari sini ke sini pakai aturan hasil kali untuk limit. Fx plus h, limitnya kalau h menuju 0 sama dengan fx. Jadi ini sama dengan fx. Ini sama dengan apa? Sama dengan g aksen x. Yang satu lagi, gx-nya keluar karena limitnya terhadap h. Jadi gx bisa keluar aja seperti halnya konstanta. Lalu limit ini adalah f aksen x. Begitu. Tuh, terbukti. Ya. Oke, jadi aturan turunan untuk perkalian atau hasil kali
Itu sekarang kalian udah tahu buktinya. Ya. Jadi itu bukan ayat suci, bukan undang-undang, bukan hasil voting gitu ya. Bukan turun dari langit gitu ya. Tapi ini konsekuensi dari definisi, ya. Gitu. Bisa dibuktikan. Nah, yang lainnya kalian tadi saya bilang pelajari dari buku kalau penasaran. Kalau kalian eh, tertarik dengan bukti seperti tadi, kalian ingin tahu yang lain, kalian baca. Nah, kalau kalian seperti itu, jangan-jangan kalian berbakat untuk mempelajari matematika lebih lanjut tuh. Minatnya mungkin memang matematika gitu ya. Kalau kalian nggak suka yang seperti itu, ya jangan ya. Mungkin kalian nanti mau masuk eh, program studi lain. Yang tadi cukup satu aja gitu ya, kalian pelajari gitu ya. Ataupun hanya menyimak dari penjelasan saya barusan. Silakan kalian yang menentukan. Ini contoh penggunaan aturan turunan, eh, bukan hanya yang hasil kali tapi hasil bagi. Eh, kalau kalian gunakan untuk nomor 1, X kali X kuadrat plus 1, maka karena ada X kuadrat, itu aturan pangkat, aturan jumlah, aturan hasil kali, jadi F aksen X sama dengan 1 kali U aksen kali. Nah, sekarang ini F, jadi bayangkan ini F sama dengan U kali V gitu ya, bayangkan seperti itu. Jadi U aksen kali V, U aksennya sama dengan 1, V-nya X kuadrat plus 1, tambah U kali V aksen gitu ya. Gitu. Oke? Mudah. Untuk yang hasil bagi, saya nggak eh, nggak tuliskan namanya aturan 3, aturan pangkat ya, aturan hasil kali dengan konstanta, jumlah, dan 7 sendiri aturan hasil bagi, maka kita dapatkan ini. Ada pertanyaan nggak? Saya eh, percaya kalian bisa mengerjakan soal seperti ini juga gitu nanti kalau ketemu di soal-soal tutorial. Oke ya, aman ya? Huruf A sekarang yang nama depannya huruf A siapa aja? Saya lihat lagi deh. Ada Aska memang di situ ya. Aska udah saya hafal itu. Hmm, Angelina Divani. Hadir, Pak. Iya, apakah ada pertanyaan? Belum, Pak. Masih aman. Oke, Azira Humaira. Ada pertanyaan nggak, Azira? Ya, Pak. Belum, Pak. Masih mengerti. Oke. Kalau gitu, kembali ke PowerPoint lagi saya. Nah, sekarang coba deh yang nomor 1 jelas bisa kalian ya. Jadi coba nomor 2 dong kalau gitu ya. Coba nomor 2, buktikan bahwa, ini buktikan bahwa turunan dari, ini kan belum kita buktikan sebelumnya. Yang sudah kita buktikan sebelumnya adalah eh, turunan dari X pangkat N gitu ya. Jadi sekarang kalau X pangkat min N gimana? Berarti dia sama dengan 1 per X pangkat N kan? Nah, kalian bisa pakai aturan hasil bagi. Coba dikotret sebentar pakai aturan hasil bagi. 2 menit.
Saya mau minum dulu. Oke. Oke, gimana ya buktinya? Coba. Em, saya tulis di sini. Fx kan sama, jadi fx di sini sama dengan 1 per x pangkat n. Berarti turunannya f aksen x, u aksen, jadi u-nya di sini sama dengan 1. U aksen, turunan dari 1 apa? 0. Jadi nggak usah ditulis. U aksen min u 1, nggak usah ditulis juga, kali v aksen. V aksen apa? Nah, V aksen kita tahu karena X pangkat bilangan bulat positif itu sudah kita buktikan aturan pangkat itu gitu ya. Jadi min N kali X pangkat N min 1. ya. Minnya dari U aksen min U V aksen itu ya. Min dari rumus itu. Per GX kuadrat. Kuadrat. Jadi kuadrat. ini dikuadratkan gitu ya. Sama aja dengan X pangkat 2N. Jadi min N X pangkat N min 1 min 2N. Terbukti kan? Gitu. Jadi turunan pangkat negatif sekarang sudah kita buktikan ya. Yang belum turunan pecahan ya. Turunan fungsi pangkat pecahan. Oke? Nanti kita buktikan juga. Oke, kalau tidak ada pertanyaan, kita beranjak ke subbab berikutnya, 2.4, turunan fungsi trigonometri. Saya udah bilang kan, ini subbabnya pendek-pendek nih. Tapi soalnya banyak nanti ya. Turunan fungsinya kan bisa macam-macam. Turunan fungsi trigonometri. Pertama kita tahu turunan sin itu cos. Nah, ini Ray sedang kelihatan nih videonya di laptop saya. Ray, SMA berapa sih kamu tuh dulu? Di Medan atau di mana? Di Pematang Siantar, Pak. Pematang Siantar. Oh iya, aduh, lupa. Rasanya udah pernah. SMA Negeri Pematang Siantar atau apa? Iya, SMA Negeri 4, Pak. Oke. Wah, sama dong. Saya SMA Negeri 4 juga. Tapi Bandung. Ada yang dari SMA Negeri 4 Bandung di sini? Saya, Pak. Siapa? Muhammad Fadlan, Pak. Oke, berarti kamu adik 30 sekian tahun. Beda angkatannya ya. Masih di Gardu Jati kan? Iya, Pak, masih. Nggak pindah kok, Pak. Yang diterima di FMIPA banyak? Atau di ITB? Cuma saya sendiri, Pak, yang di FMIPA. Oke. Ya, dulu juga yang di FMIPA, tapi nggak sendirian dulu. Ada beberapa. Oke. Kembali ke PowerPoint. Nah, dulu di SMA 4, Ray, ataupun siapa tadi, Fadlan, dibuktikan nggak turunan sini tuh cos? Dibuktikan, Pak. Buktikan. Di SMA 4, Bandung, dibuktikan nggak?
Iya Pak, dibuktikan. Gimana buktinya? Sama kayak limit H menuju 0 itu Pak. Oh, Fx sama plus ya, H. seperti ini ya. Ya, oke, baguslah kalau dibuktikan. Berarti ini sudah tahu kalian ya. Yang lain juga mungkin eh, udah belajarnya dari SMA. Jadi dari definisi ini ya, dari definisi. Lalu ini dari mana nih? Ini rumus sin X plus H itu ya. Sin jumlah, sin sudut jumlah ya. Sin jumlah sudut gitu. Kemudian diuraikan. Nah, yang pertama ini kali limit itu. Yang kedua cos X kali limit sin H per H. Ingat kita sudah membahas limit ini? Yang PR yang nggak jadi itu ya. Kemudian kita juga udah tahu limit itu. Jadi kenapa dulu kemarin nih kita bahas limit ini dan limit 1 min cos H per H? Karena diperlukan di sini ya. Oke. Oke, jadi terbukti lagi-lagi ya. Terbukti bahwa turunan sin X itu sama dengan cos X. Bukan diundangkan atau hasil voting atau apa dipercaya begitu saja gitu ya, tapi ini adalah konsekuensi dari definisi dan kesamaan trigonometri. Kesamaan trigonometri ini tentunya juga dibuktikan juga gitu ya. Yang sin X plus H sama dengan sin cos tambah cos sin itu dibuktikan juga. Demikian juga turunan dari cos itu bisa dibuktikan sama dengan minus sin gitu ya. Dan bentuknya mirip-mirip aja juga gitu ya. Muncul lagi limit 1 min cos H dan limit sin H per H. Begitu. Sampai sini ada pertanyaan? Nggak ada. Oke, Ray udah geleng-geleng. Nah, dengan aturan hasil bagi, kemudian kita peroleh yang lainnya. Jadi f aksen, kalau f-nya tangan X, turunannya itu sekant kuadrat. Ya, karena tangan adalah sin per cos. Gitu ya. Kotangan adalah cos per sin. Jadi pakai aturan hasil bagi, kita peroleh. Saya nggak usah uraikan ya. Oke? Ada yang merasa perlu? Enggak kan? Ya. Jadi luar kepala aja. Turunan sin. U aksen. Cos kali V. Jadi cos kali cos. Cos kuadrat. Min sin kali turunan cos. Min sin. Jadi plus sin kuadrat. Cos kuadrat plus sin kuadrat ya 1. Lalu penyebut dikuadratkan. Jadi 1 per cos kuadrat. Jadi 1 per cos kuadrat itu sekant kuadrat. Ya. Oke. Demikian juga turunan tangan. Maaf, turunan kotangan Anda bisa verifikasi juga. Nah, turunan sekant di sini 1 per cos. Jadi pakai aturan hasil bagi, turunannya akan dapat sekant tangan. Kemudian turunan kosekant, minus kosekant kotangan. Gitu. Oke, itu turunan fungsi trigonometri. Subbab 2.4. Anda coba 1 oke lah ya. 2 oke lah ya. Sekarang coba nomor 3.
3 menit, masing-masing 1 menit. Nanti saya minta menuliskan jawabannya di ini dengan request control ya, kalau Teams ya. Request control gitu. Mudah-mudahan cukup itu, hasil akhirnya aja. Coba hasil akhirnya apa kalau sin kuadrat? Oke, yang sin kuadrat Aditya Luki ya. Bisa request control Aditya Luki. Muncul tidak, Pak? Muncul. Dah. Kamu tadi malam tidur jam berapa? Langsung jawabannya, Pak? Ya, langsung jawabannya. Silakan, pennya udah klik pen. Bisa gerakan? Aditya. Nah, di atas tuh kursornya kamu. Sini ke kiri bawah. Pen. Klik pen. Jadi kuadrat di sini dianggap hasil kali ya, sin kali sin. Jadi sin kali sin U aksen V tambah UV aksen. Karena U dan V sama jadinya nanti 2 U aksen V aksen kira-kira gitu. Ayo hasil akhirnya apa Aditya? Kok belum kelihatan? Di saya nggak bisa ditekan, Pak. Ntar, Pak. Yang tadi warnanya masa harus diajarin lagi sama siapa waktu itu? Mungkin tipsnya sedang tidak ini ya. Sedang tidak ramah. Ya, sudah lama. Kamu sebutin aja deh. Saya ambil kontrolnya lagi ya. Apa jawabannya? Aditya? Aditya.
Jawabannya apa? 2 sin X bukan, Pak? Sin 2X, sin 2X. Kurang. Sin kali sin, U aksen kali V. U aksen. Turunan dari sin apa? Cos. Cos. Jadi U aksen kali V sudah cos X kali sin X. Tambah U kali V aksen. U-nya sin, V-nya juga sin. Jadi sin kali cos lagi. Jadi hasil akhirnya cos kali sin tambah sin kali cos. Jadi 2 sin X cos X. iya. Nanti kita akan dapatkan jawaban ini juga dengan menggunakan aturan dengan aturan rantai. Kalau sekarang ini kita pakai aturan hasil kali aja. Ya. Jadi sin kuadrat kan di sini sin kali sin lagi gitu ya. Oke? Nah, yang kedua, yang B, coba yang huruf A, Adriel, jawaban akhirnya apa? Adriel? Ada 2. Ya, jawabannya apa? G aksen. Second kuadrat X, sin X tambah cos X kali tan X, Pak. Secant kuadrat apa tadi? Second kuadrat X dikali sin X ditambah cos X kali tan X, Pak. Iya, boleh. Tapi cos X kali tan X itu belum sederhana itu. Disederhanain dulu ya, Pak. Ya, sedapat mungkin sederhanakan. Nanti kalau pilihan ganda, kalau jawabannya ini nggak ada, tangan itu apa? Sin per cos, Pak. Ya, jadi cos kali tangan. Sama dengan? Sin X, Pak. Sama dengan Sin sin X. X. Jadi sin X-nya bisa keluar. Nah, secant kuadrat tambah 1. Ini udah nggak bisa disederhanakan lagi ya. 1 per cos kuadrat. Ya, ini udah nggak. Oke. Ya paling tidak tadi cos kali tangan tuh ya harus dituntaskan lah ya. Oke, Baik, kalau Pak. kalau H turunannya siapa nih? Ada volunteer huruf A nama depannya. Boleh saya, Pak? Siapa? Aulia. Aulia. Oke, Aulia. H aksen X apa diucapkan aja? 2x cos X min X kuadrat sin X. Saya boleh bantu sederhanain nggak, Pak? Yang mana? Jawabannya, Pak. Jawaban Aulia. Iya. Ini belum sederhana ya? Maksudnya masih bisa dikeluarin. Oh iya. Jadi dikeluarkan jadi apa? X dalam kurung 2 min X sin X. X dalam kurung 2. 2 cos X. Oh iya, 2 cos X min X sin X. Ya. Seperti itu ya. Oke. 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 Jadi pemfaktoran ini lazim dilakukan walaupun kalau dikatakan harus nggak? Ya mungkin nggak sih gitu ya. Mungkin nggak tapi Anda harus bisa nanti kan
soal bisa juga pilihan ganda gitu ya. Jadi Anda harus bisa mengenali bentuk yang sama dalam bentuk hasil faktorisasi gitu ya, pemfaktoran. Tapi yang kos kali tangan tadi itu mah udah semi wajib lah, harus disederhanakan ini mah ya. Jangan sampai dibiarkan itu kos kali tangan. Ada pertanyaan? Saya mau nanya Pak, kalau misalnya di uraian yang X-nya tadi harus dikeluarkan atau enggak juga nggak apa-apa? Barusan saya bilang, eh, nggak juga nggak apa-apa, ya. Tapi, gitu kan, ada tapi tadi, gitu. Kalau Anda lakukan, jawabannya sebetulnya jadi lebih kelihatan lebih kompak, lebih inilah. Untuk contoh ini kelihatannya nggak terlalu bermasalah ya, 11-12 lah. Tapi dalam konteks lain bisa jadi kalau 3 suku atau 4 suku gitu, kalau ada faktor yang sama ya sebaiknya dikeluarkan aja gitu ya. Gitu. Kalau 2 suku tuh relatif memang masih ya nggak juga nggak apa-apa lah gitu ya. Nggak juga. Oke? Itu nanti dengan berjalannya waktu yang seperti itu tuh Anda punya ini sendiri ya. Punya kontrol sendiri ya gitu ya. Jadi apakah Anda biarkan atau Anda faktorkan gitu ya. Seperti itu. Ya khususnya perlunya difaktorkan tuh apa? Misalnya ini perlunya ini apa nih? Perlunya ini apa? Maaf. Perlunya bentuk yang tadi Cintami usulkan tuh apa perlunya? Apa perlunya coba? Kira-kira aja, kira-kira. Kita belum bahas tapi akan ke sana juga. Sebetulnya sudah pernah Anda jumpai yang seperti ini kalau Anda sedang apa gitu loh. Sedang mencari apa atau menyelesaikan apa. Ada yang tahu? Cari titik stasioner bukan Pak? Iya, cari. Kalau lebih netralnya mencari akar ya. Kalau titik stasioner kan dari turunan. Ini kita memang sedang membahas turunan. Jadi fungsi H di titik tertentu turunannya 0. Itu artinya di titik itu atau titik itu merupakan titik stasioner gitu ya. Itu nanti kita akan sering itu mencari titik stasioner. Tapi secara umum mencari pembuat 0 kan di sini kan. Kalau kita punya persamaan, kita cari bentuk itu bernilai 0 di mana gitu kan. Gitu. Jadi mencari akar. Nah, setelah difaktorkan ini kan jadi ketemu akar yang pertama apa Aulia? Dari X sendiri kan nanti X sama 0 kan, akar pertama kan. Lalu akar lainnya dari persamaan 2 cos X sama dengan X sin X gitu ya. Wah itu apa ya? Nyarinya gimana? Ya mungkin nggak mudah, tapi nanti ada metode numerik, ada metode kira-kira gitu ya, tebak-tebakan, trial and error bahasa kerennya gitu ya. Jadi kalau mencari akar satu lagi, nanti kalian ketemu ini. Jadi kalau dari X sama kita dapatkan 0, kalau dari 2 cos X saya nulis di sebelah kiri nih nanti. 2 cos X sama dengan X sin X. Ya, ini kita cari titik stasioner kata Ida Ayu ya. Tadi Ida ya. Jadi X sama 0 dan gitu ya. Jadi yang pertama X sama 0, 1 gitu ya. Dan yang kedua itu. Nah, dari sini yang kedua ini dapat apa? Dapat
eh, tangan X sama dengan 2 per X. Itu ada nggak akarnya? Gitu. Ada akarnya apa tidak? Itu eh, pertanyaan yang bisa jadi seru ya di sini. Kalian bisa membayangkan grafik 2 per X. Seperti 1 per X ya, tapi kali 2 ada di kuadran 1 dan kuadran ke-3. Gitu ya. Lalu tangan X. Kalian tahu kan grafik tangan X ya, untuk X dekat-dekat 0 ya. Seperti apa ya? Bukan huruf lah, mungkin ya seperti S tapi dicerminkan, dijungkirkan gitu terus memanjang asimtot gitu ya. Pokoknya tangan ya. Mungkin saya gambar deh, cuman ini tempatnya udah penuh nih. Gambar di mana ya? Saya hapus-hapus dulu sebentar sedikit. Ini mumpung ada waktu ya. Nyimak gak kalian? Ya, pagi-pagi masih fresh kan? Bisa diajak eh ini mikir yang out of the box sedikit di luar materi. Tapi ini seru nih. 2 per X tuh grafiknya seperti 1 per X dikalikan 2. Jadi kalau X-nya 1, nilainya 2. Kalau X-nya 2, nilainya 1 gitu ya. Dan seterusnya. Ya, intinya sih nanti jadinya seperti itu juga. Lalu ini juga di sini seperti itu. Lalu tangan X. Tangan X itu asimtotnya garis X sama dengan pi per 2. Pi per 2 itu 1 koma ya. Pi per 2 itu 3,14 kira-kira dibagi 2. 1, berapa berarti? 1,57 gitu ya. 3,14 dibagi 2. Jadi kira-kira di sini nih asimtotnya. Dan di situ. Oke. Nah, tangannya tuh berbentuk tahu kan? Tangan kan? Tangan berapa yang sama dengan 1 itu? Tangan 45 derajat ya. 45 tuh pi per 4. Pi per 4 tuh 0, nah itu 1 itu. Eh, 0, sekian tuh 1. Ya, singkat kata grafik tangan kan seperti ini ya. Betul ya? Betul nggak, Ray? Grafik tangan seperti itu? Iya, Pak. Lalu sebetulnya tangan itu berulang. Ya, berulang nanti di sebelah sini juga ada. Ya, betul? Lalu di sebelah sini juga ada. Nah, jadi akarnya banyak nggak tuh? Banyak ya. Akarnya banyak kan? Di sini ada 1. Jadi di setiap selang itu ada 1 tuh. Selang yang lebarnya pi ini. Kalau kita hanya berada di sini, itu ada 2 tuh akarnya. Tapi di sini juga ada 1. Di sebelah sana ada 1. Ke sebelah kanan masih ada lagi banyak. Banyak akarnya. Ya, begitu. Oke, ini dari pertanyaan Aulia, perlu nggak? Ada perlunya jawaban saya ya. Eh, paling tidak Anda tahu bahwa itu bisa difaktorkan. Nanti ada perlunya itu. Tapi kalau Pak pertanyaannya jadi beneran
kalau nggak difaktorkan disalahkan nggak, dikurangi nggak nilainya? Waduh, Anda ini banget, apa namanya, terlalu khawatir banget gitu kalau ke sana. Jadi yang penting tuh kebiasaannya itu yang dibangun ya. Oke? Oke, Pak. Oke. Nah, ini terakhir ya, aturan rantai. Ini belum jam 8 juga nih. Saya ngopi dulu deh. Ada pertanyaan nggak? Ayo coba kalian manfaatkan waktu yang agak senggang ini. Aduh, itu bunyi saya nyeruput kopi barusan. Coba kita lihat. eh, ini kita di dasar laut. Hmm, ya, di streaming nanti bisa dilihat lagi nih. Siapa yang rajin bertanya, siapa yang suka menjawab, siapa kalau yang dipanggil jawabnya, apa tadi Pak? Bisa diulang Pak? Berarti barusan sedang ngapain gitu ya. Mungkin. Ayo, ada pertanyaan nggak? Akbar Hidayatullah, mana Akbar Hidayatullah? Saya Pak. Oke, barusan kita belajar apa Akbar? Kenapa Pak? Tuh, kan kenapa Pak? Putus-putus Pak. Putus-putus Pak kebetulan. Alasan itu. Barusan kita Beneran Pak. barusan kita belajar apa? Dua subbab. Yang pertama itu aturan-aturan turunan. Yang kedua itu apa tadi? Pembuktiannya gitu Pak. Dari apa? Dari aturan-aturan turunannya Pak, ada hasil kali sama hasil balik. Bukan. Judul subbab 24 itu apa yo? Fungsi Oh, apa? ini turunan trigonometri Pak. Ya, turunan fungsi trigonometri ya. Iya. Video saya tuh udah saya bagikan di Edunext ya, ditonton nggak? Kamu pernah masuk Edunext nggak? Iya, pernah Pak. Tadi malam masuk nggak? Kalau tadi malam enggak. Ya. Ada yang udah ngintip di Edunext videonya atau langsung ke kanal YouTube saya ya, karena saya punya kanal YouTube dan video daftar putar playlist video kalkulus tuh ada banyak di situ ya isinya ya. Gitu. Anda bisa cari tuh daftar videonya. Oke? Tanpa menunggu waktu kuliahnya ya. Jadi kapanpun dengan pembelajaran daring ini Anda bisa curi start. Ya, Anda bisa curi start. Oke? Baik, saya balik lagi. Udah Akbar, makasih. Ya Pak. Pak, saya mau tanya Pak. Siapa ini? Faras. Faras Pak. Oke, tanya Ya, apa Pak. Faras? Tadi kan ada yang jawab sin turunan dari sin 2x Ya, pangkat 2x sin kuadrat X. sin kuadrat x. Ya, Jawabnya kan jawabannya 2 sin x cos x kan Pak? ya. Bukannya bisa 2 sin x cos x itu bisa Ya, diubah ke ya, betul. Bisa dijadikan karena Anda tahu rumus apa namanya? Kesamaan trigonometri ya. Sudut ganda Pak. Ya, sudut ganda. Ya. Itu bisa. Saya kembali ke PowerPoint-nya. Yang 3A itu ya. Faras? Iya.
Jadi f aksen X di sini, tadi kan 2 sin X cos X, kemudian kamu bilang ini jadi sin 2X. Iya, boleh, boleh. Wajib? Ya enggak juga, seperti Aulia. Tapi betul, Faras, kalau kalian tahu bahwa 2 sin X cos X itu sama dengan sin 2X, lalu kalian perlu mencari titik stasioner, maka dari bentuk sin 2X lah titik stasionernya lebih mudah didapatkan. Gitu ya? Walaupun dari 2 sin X cos X juga bisa didapatkan titik stasioner, yaitu ketika sin X-nya 0 atau cos X-nya 0 gitu ya. Dari situ dapat juga X-nya berapa saja gitu ya. Ya, makasih Faras ya. Selama Anda tahu rumus atau kesamaan atau metode yang bisa menyajikan, menampilkan jawaban dalam bentuk yang lebih sederhana, Anda lakukan aja gitu ya. Tidak diperintah pun gitu ya. Menyajikan sesuatu dalam bentuk yang lebih sederhana walaupun tidak diperintah, itu kan kebiasaan yang baik ya. Setuju ya? Gitu. Kebiasaan yang baik perlu dipupuk ya. Oke. Kita lanjutkan aturan rantai 758 hampir pukul 8. Mungkin kita selesai setengah 9. Hore ya, kalian bisa berjemur dulu setengah jam nanti. Aturan rantai ini untuk menjawab pertanyaan seperti ini. Kalau saya punya fungsi ini, turunannya gimana gitu ya? Ya, pangkatnya 12 lagi gitu ya. Kalau pangkatnya 2 sih saya uraikan aja dulu. Kalau pangkat 3 masih bisa saya uraikan. Kalau pangkat 12 males amat gitu kan. Ada cara lain nggak sih? Gitu. Juga bagaimana kalau fungsinya cos 3x? Demikian juga kalau yang tadi sebetulnya. Ini juga ada cara lain nggak gitu ya? Ini gimana? Nah, bentuk-bentuk ini, bentuk-bentuk fungsi tersebut merupakan komposisi dua fungsi. Kadang lebih ya, kadang lebih. Tapi untuk contoh ini semua fungsi. Semuanya merupakan komposisi dari dua fungsi. Ya, mungkin saya kembali lagi ke slide berikutnya. Jadi di sini kalau saya bisa menyatakannya sebagai UX pangkat 12 dengan UX sama dengan 1 tambah 0,5X. Jadi si HX di sini sebetulnya juga sama dengan mungkin saya tuliskan F komposisi U gitu ya. X dengan Fx sama dengan U pangkat 12. Mudah-mudahan kalian nggak bingung variabelnya pakai X terus. Tapi kan kita udah belajar komposisi. Jadi F komposisi U berarti UX dulu yang dihitung. Lalu F diterapkan pada U. Nah, rumus F-nya adalah apa yang jadi input dipangkatkan 12 gitu ya. Gitu. Demikian juga GX dan FX yang di bawah ini bisa. Yang dua ini juga bisa dinyatakan sebagai komposisi. Begitu kan? Nah, aturan rantai, dulu di SMA juga udah ya. Aturan rantai
berbunyi atau menyatakan sebagai berikut. Jika F mempunyai turunan di X dan F mempunyai turunan di U sama dengan GX, maka F komposisi G mempunyai turunan di X dengan rumus ini. Ya. Jadi F komposisi G aksen X itu sama dengan F aksen GX kali G aksen X. Ini buktinya dapat dipelajari di buku ya, jadi tidak kita bahas di sini. Saya sarankan Anda lihat-lihat buku, tapi seperti kata saya tadi, tidak wajib sih untuk yang ini ya. Jadi hanya buat yang tertarik aja, ingin tahu gitu, penasaran buktinya seperti apa. Mungkin juga di buku ini barangkali juga tempatnya di appendix. Artinya kalau udah seperti itu, kita pinjam dulu aturan ini, pembuktiannya nanti mungkin di tahun ketiga gitu ya. Kalau Anda memilih program studi matematik, pembuktiannya di tahun ketiga ini. Kenapa demikian? Agak sulit gitu ya. Tidak mudah ini. Tapi ada gitu ya. Jadi saya harus menyatakan ini ada buktinya. Ada. Oke. Untuk HX yang 1 tambah 0,5X pangkat 12 tadi, di sini seperti sudah saya tuliskan juga tadi, misalkan U-nya itu dan FU-nya, oke, di sini pakai U saya, U pangkat 12. Jadi H di sini, F berkomposisi dengan G. Oke, tadi U, sekarang U itu ya GX, jadi F berkomposisi dengan G. G aksen X sama dengan 0,5, F aksen U sama dengan 12, U pangkat 11. Oke ya. Jadi menurut aturan rantai, F aksen tapi dihitung di GX. Jadi 12 kali GX pangkat 11 kali G aksen X. Nah, tinggal substitusikan ya. Ini GX-nya. Ini si GX-nya. Lalu 12 kali 0,5 sama dengan 6 gitu ya. Disederhanakan. Begitu? Ada pertanyaan? Oke. Cukup jelas ya? Anybody? Jelas. Nah, Aman, oke. Pak. Jelas, Pak. Nah, ini udah slide terakhir ini. Ini sudah slide terakhir. Jadi ya udah kita pakai untuk latihan ya. Coba terapkan aturan rantai itu nomor 1, 1A, 1B. Kemudian nomor 2. Nah, ini nomor 2. Komposisi dari berapa fungsi sih? Ini dari beberapa katanya. Berapa fungsi? Ya tentu habis 2 mungkin saya memberi soal ini yang merupakan komposisi dari berapa fungsi? Dari 3 ya. Jadi nyatakan dulu ini sebagai katakanlah F komposisi G komposisi K gitu ya. Dengan F-nya apa? Kita pakai X aja. Oke, 1A, 1B, silakan dicoba masing-masing. 1,5 menit gitu masing-masing. Jadi 3 menit. Perlu ya untuk
bekerja dalam waktu yang standar tadi ya. Jadi kalau saya bilang itu 1,5 menit ya memang jangan lama-lama itu. Memang bisa segitu gitu. Turunan dari akar itu jadinya di sini dianggap udah tahu kan ya. Turunan dari akar udah pernah dibuktikan mungkin ya. Jadi kalau fx sama dengan akar x, turunannya apa? Waktu itu udah 1/2 akar X. 1/2 akar X. ya. Jadi waktu itu pakai huruf A ya. Oke. Udah 1,5 menit. F aksen X jadinya di sini A siapa A Angelina Divani. Iya, Pak. F aksen X sama dengan X per akar X kuadrat plus 1. Oke, itu jawaban akhirnya ya. Jadi Iya, Pak. saya tulis ini dulu. 1/2 akar gitu ya. Jadi saya anggap U, oke ini substitusi di luar kepala ya. U sama dengan X kuadrat plus 1. Jadi 1/2 akar U, tapi saya nggak tulis U. U saya adalah X kuadrat plus 1 gitu ya. Kali U aksen gitu kan. U aksen X kali 2X gitu kan. Lalu coret kan. Jadi sama dengan seperti itu. Oke, betul Angelina. Nah, 1B setelah Angelina siapa ya? Masih ada huruf A. Arif Laksana, Cilacap. Min 3 sin 3x kan Pak? Ya, min sin 3x, lalu kali turunan dari 3x. Jadi 3 gitu ditulis di depan. Oke, mudah. Sekarang nomor 2. Setelah Arif, Aulia mah udah sering. Aska aja. Ini dulu jawab Aska. Fx-nya apa atau Kx-nya dulu. Ini Kx yang terakhir, tapi terserah deh. Anda udah potret. Ini belum dikasih waktu ya. Tadi 3 menit untuk nomor 1. Oke, saya beri waktu 1 menit lagi. Satu setengah menit deh. Ya, tadi saya tanya tuh lebih baik memang K dulu. Jadi bayangkan X lalu dikirim oleh K, dikirim lagi oleh G, baru terakhir F gitu ya. Jadi Kx apa, lalu G diterapkan pada hasil Kx, lalu F diterapkan pada hasil G komposisi K di X. Oke. Aska udah siap?
Belum, Pak. Oh, udah Haska ya? KX-nya apa? Sambil lihat diagram panahnya tuh. Kalau punya X, X-nya dipetakan dulu jadi Aska. Aska hilang ini? Enggak, Pak. Masih belum paham. Aduh, Itu ada cuman ngelihat ada 3 fungsi. Yang satu memetakan X menjadi 4X. Yang satu memetakan X menjadi sin X. Yang satu lagi memetakan X menjadi X pangkat 3 gitu ya. Nah, sekarang dari X itu apa dulu nih? K itu fungsi apa dulu yang memetakan X menjadi apa? Menjadi sin atau menjadi pangkat 3 atau menjadi 4X gitu kan? Gitu. Oke, dibantu. Sukarela. Yang mau bantu Aska siapa? Saya mencoba, Pak. Siapa ini? Hanina, Pak. Ana. Hanina, Pak. Hanina. Oh iya, Hanina. Oke. Untuk KX-nya itu 4X. Oke. GX-nya sin X. FX-nya X pangkat 3. Iya, pinter Hanina. Hanina ini dari kota apa? Dari Bandung, Pak. Oke, orang Bandung. SMA? 3 Bandung, Pak. Oh, SMA 3. SMA 3 Bandung tuh teman-teman tahu ya di tengah kota itu. Dekat Taman Lalu Lintas. Oke, betul sekali. Jadi 4X, bayangkan sekarang G ini jadi sin 4X. Ups, maaf. Ini jadi sin 4X. Lalu F-nya pangkat 3, jadi sin pangkat 3 dari 4X. Kan gitu, Aska. Ya, gitu. Nah, sekarang turunannya, Hanina. Jadi, H aksen X, ya tinggal di runut ini. F aksen tuh ya 3X kuadrat. Jadi 3 dari G komposisi KX kuadrat ya. Tapi, dan kali turunan dari G komposisi K turunan. Jadi aturan rantainya diterapkan lagi gitu ya. 2 kali ya, aturan rantainya diterapkan 2 kali. Hasil akhirnya aja, Hanina. Bentar, Pak. Kayaknya tadi salah. 12 sin 4X kuadrat. Tar. Saya sediakan tempatnya. Hapus dulu. Udah nggak mau dihapus ya, sebentar. Udah nggak mau dihapus karena udah di save tadi.
Ya udah nggak apa-apa, saya tumpuk aja jawabannya pakai warna lain. Apa 12? 12 yang 4X dikuadratkan kali cos 4X. Gitu ya? Iya. Oke. Sebetulnya kalau kalian udah cukup fasih, ini bisa luar kepala gitu ya. Jadi turunan dari HX ini tuh bisa luar kepala. Oke, itu ada pangkat 3 itu dulu. Jadi 3 U kuadrat. U-nya adalah sin 4X. Jadi 3 sin kuadrat 4X. Lalu sekarang saya berhadapan sin 4X. Maka saya punya cos 4X. Lalu saya punya 4X. Maka saya punya turunannya 4. Jadi 3 ketemu 4 jadi 12 gitu ya. Jadi ini betul. Betul ya teman-teman? Betul, Pak. Oke, gitu Aska ya. Aska. Oke, ada pertanyaan? Udah cukup jelas. Bagas, jelas Bagas? Jelas, Pak. Bener loh ya. Kuis kemarin kamu udah ngecek hasilnya. Bagus nggak kamu? Saya nggak nanya angka. Di atas rata-rata lumayan. nggak? Lumayan sih, Pak. Oke, oke. Oke, oke. Saya happy dan memang hasil walaupun loh ya, 8, berapa dari 15 itu sebetulnya nggak nyampe 60% loh. Artinya rata-rata kelas ini tuh 57% gitu. Itu tuh nilainya BC. Ya. Jadi kuis yang akan datang bisa lebih baik? Ingin lebih baik? Ingin, Pak. Ingin. Bisa, harus diupayakan ya. Jadi ingin dulu, ingin lebih baik. Nah, terus diupayakan. Artinya Anda harus belajar lebih keras, lebih banyak, lebih serius ya. Oke. Baik, hari ini selesai lebih awal. Sekarang baru pukul berapa? 8.19. Ya, 8.20 mungkin kita selesai saja. Daftar hadir tapi baru udah bisa belum isi daftar hadir? Tadi saya menghidupkannya pukul lupa saya. 8.30 biasanya saya hidupkan. Tapi Anda coba aja masuk, kalau belum bisa berarti pukul 8.30. Kalau sudah berarti memang sudah dihidupkan presensi mandirinya. Gitu ya. Terima kasih sudah turut aktif dalam kuliah hari ini dan ya berupayalah untuk aktif walaupun tidak mendapat giliran ditanya atau bertanya begitu, kalian tetap menyimak dengan penuh perhatian ya. Baik, sampai jumpa minggu depan. Selamat berakhir pekan. Kalau masih ada kuliah, selamat kuliah lagi. Tapi untuk matematika kita ketemu lagi hari Rabu ya. Sampai minggu depan, jaga kesehatan ya. Terima kasih, Pak.